Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ala ad-dawam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Darul Aman, Paripurna Darul Aman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir subuh ini dan pagi ini menjelang setelah subuh ini, saya diamanahkan untuk menyampaikan kajian subuh. Nama saya Irwan Zalfani. Pekerjaan sehari-hari tukang menikahkan orang atau KUA. Dan temanya pagi ini nampaknya dibuat oleh panitia itu, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara keluarga sakinah, sudah nikah semuanya, Pak? Ada yang ngalunnya? Yang belakang udah nikah semua? Sekali atau dua kali? Sekali, ya. Mungkin bapak yang ada yang dua kali, tiga kali, ya. Tapi itulah adinda saya ini, imam kita tadi belum menikah itu. Ustadz Sukron Naim, cepat ibu amankan ya, jangan sampai dia keluar. Biasanya memang begitu itu, kalau dia di masjid itu jadi imam, biasanya jodohnya tidak jauh-jauh dari masjid. Ya. Karena dengan beliau saya sering KUA ini kan bawa kafilah MTQ, dan selalu adinda kami tadi Sukron Naim itu ikut untuk musabaqah tilawatil Quran. Setiap musabaqah selalu saya tanya itu, kapan kau nikah? Saya bilang kan, insyaallah Ustaz katanya. Jadi prinsip menikah ini adalah sunnah. Nabi yang mengatakan, an-nikahu sunnati falam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi. Maka menikah ini sunnah. Maka sering orang mengatakan nikah itu adalah sunnah, perintah Allah, ikatan suci, dan ini adalah sebuah kehormatan dalam Islam. Pertanyaannya sekarang saya tanya ibu-ibu, berapa boleh nikah tuh, Bu? 1 katanya, Pak. Saya ulangi, berapa kali, Bu? 1. Sekarang bapak-bapak saya tanya, berapa kali boleh nikah, Pak? Langsung 4 katanya. Fankihu ma taba lakum minad nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah perempuan itu yang pertama masna, 2. Habis saya sama ibu habis ini nih, Pak. Thulath 3, ruba' 4. Tapi jangan putus sampai di situ. Ini sampai ayatnya putus. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak bisa adil, maka cukup 1. Saya tanya ibu-ibu, ibu yakin tak bapak-bapak ini adil? Ini masalahnya, Pak. Yakin tak adil? Di sini persoalannya, adilkah seseorang itu? Maka Al-Quran menganjurkan, kalau nggak sanggup adil cukup 1. Maka prinsip di kantor urusan agama, nikah itu cukup. Senang hati ibu-ibu sekarang. Tapi katanya sunnah, Ustadz. Oke, sunnah. Kita sunnah kepada Rasul. Rasul banyak istrinya. Tapi ingat ketika beliau nikah dengan Khadijah, beliau tidak pernah nikah sampai Khadijah
wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam berkembang. Rasul nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Umurnya waktu itu masih sekitar 18 tahun sampai 20 tahun. Rasul menikah, Islam berkembang. Nambah lagi istri Nabi, tapi umurnya sudah. Istri itu lebih tua dari Aisyah atau lebih muda? Karena istri Rasulullah satu-satunya yang perawan adalah Aisyah. Maka disebut dengan Abu Bakar bapaknya, bapak perawan. Aisyah itulah istri Rasul yang gadis. Setelah itu janda semuanya. Maka istri Rasul yang kedua, ketiga, keempat, bahkan ada yang umurnya sampai hampir 60 tahun. Kenapa beliau nikahi? Wafat suaminya di medan perang. Seorang janda, Rasul nikah dengan dia. Apa maknanya di sini? Istri Rasul yang pertama muda. Istri Rasul yang kedua tua. Umurnya hampir 40-60 tahun. Berarti istri Nabi setelah Aisyah umurnya 2 kali lipat dari Aisyah. Kalau bapak nanya, boleh saya nikah lagi? Boleh pak, cari umurnya yang 2 kali lipat dari saya. Itu baru sunnah pak. Cari umurnya yang 2 kali lipat dari saya. Umur ibu berapa sekarang bu? 40 katanya pak. Berarti kalau bapak mau nikah lagi, cari umurnya yang 8. Oh saya tuh. Tapi kan sunnah tadi. Kita bicara sunnah nih pak. Ustadz saya sunnah mencintai Rasulullah, harus banyak istri. Ah ini. Kalau sekarang terbalik, istri pertama tua, istri kedua, ah ini katanya sunnah tadi. Maka nyari yang janda-janda tua, enggak apa-apa tuh. Boleh kan bu? Nah, datang nanti ke kantor saya pak. Kita proses. Tengok syaratnya dulu. Lebih tua atau tidak. Maka tidak semudah itu. Apalagi di kantor KUA itu sekarang sudah ada sistem aplikasi. Ada juga itu kasus bapak-bapak bawa bahan. Mau daftar nikah Pak Kuah boleh. Status belum kawin. Mak, belum kawin Pak. Iya Pak Kuah belum kawin. Masukkan nik bapak tadi. Karena ini aplikasi. Pas nik masuk, data keluar. Rupanya bapak itu sudah beristri. Itulah hebatnya sekarang Pak. Nggak bisa macam-macam lagi. Sudah kontrolnya sudah secara digital. Jangan coba-coba. Buat pula status belum kawin. Urus ke kantor kuah. Pas niknya masuk kebaca anak dan istri bapak. Beruntung ibu ya. Sekarang ini. Nggak bisa lagi. Maka prinsip pernikahan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bagaimana pernikahan ini menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan kamu pasangan-pasangan dari dirimu supaya kamu taskunu, tenang. Wa ja'ala bainakum, Allah jadikan antara kamu mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi ada 3 kalimat di sana. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ketenangan batin. Ketenangan jiwa. Inilah hakikat pernikahan. Bagaimana kita saling menenangkan. Suami menenangkan istri, istri merasa tenang dengan suami. Prinsip ini penting karena ikatan. Apa yang dimaksud dengan sakinah? Lihatlah kekurangan istri itu sebagai kelebihan bagi suaminya. Artinya apa? Saling tutup menutupi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ada teman saya, kok belum nikah nyari yang sempurna. Seumur hidup tidak akan pernah nikah. Memang tidak ada manusia yang sempurna Pak. Allah itu kita diciptakan itu merupakan sunnatullah. Kapan itu tahu? Ketika ijab qabul sudah diucapkan. Karena mereka bertemu pasti yang terbaik. Laki-laki calon suami mencari pakaian yang terbaik. Istri mencari baju yang terbaik. Parfum yang terbaik. Ketemu. Terikatlah janji. Tapi setelah akad bersatu. Di kamar bersatu. Maaf. Di sanalah kita tahu kekurangan pasangan masing-masing. Sifatnya, fisiknya.
Dan konsep sakinah ini harus kita saling menutupi, bukan saling menceritakan. Ini nak ibu ketemu dengan ibu, suami saya itulah salahnya. Kalau dia tidur itu heboh kamar tuh, la ilaha illallah. Ngorok. Dia nak sadar pula Pak, suaminya juga kalau istri saya tuh tidur bunyi pecah kamar tuh, la ilaha illallah. Ini tidak boleh, ditutup rapat-rapat. Mawaddah, cinta, konotasi fisik, kecenderungan. Maka pernikahan ini dibumbui juga dengan sebuah rasa cinta yang kuat dan diikat. Warahmah, kasih sayang, ikatan batin dengan batin. Bagaimana mewujudkan ini semua? Maka dalam sebuah pernikahan haruslah saling paham memahamkan. Karena pasti semuanya saling tidak sesuai yang kita harapkan. Maka jangan pernah membanding-bandingkan. Ingat, Allah memilih jodoh itu yang terbaik buat kita. Ibu, kenapa jodohnya bapak ini? Itulah pilihan Allah yang terbaik. Jangan pernah menyesal. Ustadz, padahal 3 dulu yang datang ke saya tuh. Kok saya milih yang dia? Padahal yang pertama dulu sukses dia sekarang. Karena dialah yang terbaik, Bu. Kenapa? Kalau sempat ibu nikah dengan yang pertama, lebih parah dari yang sekarang ini. Itulah prinsip yang kita pegang. Karena jodoh itu yang terbaik Allah berikan. Kita tidak tahu aslinya seperti apa. Maka pupuklah kasih sayang tadi. Bagaimana prinsip kita dalam sebuah rumah tangga? Kalau saya ada BIMWIN, ada semacam konseling pernikahan, saya membuatnya dengan istilah 5S. Berapa, Bu? 5S. Yang pertama, pupuklah rumah tanggamu dengan selalu mendirikan solat. S yang pertama apa tadi? Solat. Nawwiru manazilakum bis salah wa tilawatil Qur'an. Berilah cahaya rumahmu dengan solat dan membaca Al-Quran. Rumah yang besar, lampunya terang, bertingkat mobil banyak, tapi ketika solat tidak didirikan, Allah cabut cahaya di dalamnya. Apa tandanya? Tidak nyaman dia di dalam. Tak ada canda tawa keluarga di dalam. Tegang terus. Yang ada cekcok, anak yang tidak terurus. Padahal rumah itu cahayanya besar. Listriknya banyak, AC-nya banyak. Tapi kenapa jiwa tidak tenang? Jangan-jangan solat di dalamnya tidak didirikan. Atau penghuni di dalamnya tidak melaksanakan solat. Ada yang rumah kecil, sederhana. Pas berbuka cuman dengan sayur pucuk ubi tambah goreng ayam sedikit. Makan mereka dengan canda tawa. Lampunya redup, tapi bahagianya bukan main. Kenapa? Nilai-nilai solat dan Al-Quran ditanamkan di dalamnya. Hidup ini kita cari bahagia atau banyak harta, Pak? Bahagia. Itu dengar tuh ibu-ibu, tuh bahagia katanya. Jadi tidak usahlah banyak-banyak kasih duit besok hari raya ya, Pak. Ya. Kan bahagia, Bu, ya? Oh, duit juga. Karena bukan harta itulah satu-satunya membuat bahagia. Makanya dalam berdoa kepada Allah kita tidak pernah minta banyak harta, tidak pernah. Pas di rizki itu kita tidak pernah banyak rizki, ya Allah banyakkan rizki saya, banyakkan duit saya, tidak pernah. Tapi apa dalam doa yang selalu kita ucapkan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu kami. Kalau di ilmu baru tambah. Tapi ketika rizki, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah. Kita tidak minta banyak, tapi berkah. Berkah itu apa? Tandanya rizki itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Bapak ini sejak punya mobil 5 waktu dia sholat ke masjid. Ini berkah ini. Ini bapak ini sejak bangun rumah baru tidak ada nampak ke masjid lagi. Jangan-jangan ini dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka S yang pertama kuncinya apa tadi? Salat. Jadi tidak boleh kita main-main dengan salat. Yang kedua, S yang kedua apa lagi? Sabar.
sabar. Baik bapak sabar dengan kondisi istrinya, istri juga sabar dengan kondisi suami. Terus doakan suami kita. Ibu berapa kali ibu doakan bapak sehari semalam? Tidak ada, Bu. Hah? Ada nggak didoakan, ya Allah, murahkanlah rezeki abang saya? Ada nggak? Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya Allah, murahkanlah rezeki abang saya, panjangkanlah umurnya, ya Allah. Ada nggak? Nggak ada kata bapak-bapak nih. Mana pula ada? Nah, mulai sekarang doakan. Jangan suruh pendek umurnya. Panjangkan juga seorang suami mendoakan istrinya, ya Allah. Ya, berikanlah kepada saya, lunakkanlah istri saya kalau dia tidak mau hijrah kepada agamamu, ya Allah. Doakan istri kita supaya dia dekat dengan Allah. Jadi bersabar kita di sini. Harus ada kesabaran. Insya Allah orang yang sabar kepada Allah akan Allah berikan yang terbaik. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi sabar ini masuk ke dalam. Dan mereka nanti ketika kita sabar, Allah bukakan jalan. Insya Allah sama-sama dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kuncinya kita sering berzikir. Dalam zikir itu jangan kita egois. Doakan anak kita, doakan keluarga kita. Karena di doa itu insya Allah, suami saya belum mau ke masjid Ustaz, doakan. Karena zikir kepada Allah kunci bagaimana kita bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Masalul ladzina yazkurunallaha kamatsalil hayy wal mait. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah seperti hidup dan mati. Orang zikir berarti hidup. Orang tidak zikir mati berarti. Jadi zikir ini maksudnya dekat kepada Allah. Salat itu zikir, baca Quran itu zikir. Ini bapak rajin salat, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin zikir kepada Allah. Tapi istrinya belum mau salat. Berarti bapak tidur dengan orang? Atau saya balik sekarang. Ibu rajin ke masjid. Rajin baca Quran. Rajin ibadah sedekah kepada Allah. Suami ulun mau salat lah. Berarti ibu tidur dengan orang? Ibu yang bilang tuh, Bu, bukan saya. Bersabarlah kita dalam kondisi ini. Doakan kepada Allah. Saya tidak mau nanti habis pulang ini, ya itulah, ini orang mati ini, ya tidak bisa, Bu, ya. Ini perumpamaan. Dan ini kondisi ini ketika kita dapatkan, bersabarlah kita kepada Allah dan berdoa. Insya Allah kesabaran ibu bapak itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar, Pak, seorang sahabat pernah datang ke rumah Umar. Sahabat tadi habis cekcok dengan istrinya. Dia bertengkarlah dengan istrinya. Jadi bertengkar itu bukan sekarang aja, Pak. Mulai dari Nabi Adam. Itu sudah ada cekcok suami istri. Bukan sekarang. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya tidak pernah cekcok dengan istri saya. Bohong itu. Pasti ada. Seling kata segala macam ada. Maka sahabat tadi pergi dia ke rumah Umar. Ingin mengadu kelakuan istrinya. Sampai di rumah Umar, dia mendengar sebuah perdebatan. Rupanya Umar sedang berdebat pula dengan istrinya. Pas mau ketuk pintu tidak jadi. Kenapa? Saya berdebat dengan istri, pas ketemu Umar, berdebat pula dia dengan istrinya. Cuman ada yang dia lihat apa? Umar tidak pernah mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Dia biarkan istrinya begini-begini. Diam Umar tadi. Padahal Umar itu terkenal tegas, hebat. Ya, tegas Umar itu. Setelah itu sahabat bertanya, setelah kejadian tadi bertanya dia, wahai khalifah, saya sebetulnya ingin mengadukan hal ihwal tentang istri saya kepada saya. Tapi pas ketika rumah khalifah, saya dengar pula istri khalifah cerewet pula kepada khalifah. Tapi yang saya lihat, kenapa khalifah diam? Kenapa Amirul Mukminin diam? Apa kata Umar? Wahai sahabatku, Rasulullah adalah suami terbaik
Dan sampai hari ini, selama Rasulullah hidup tidak pernah saya mendengar kata kasar terhadap istrinya. Dan saya bersabar terhadap istri saya. Ingat, istri sayalah yang menjaga anak dan harta saya ketika saya tidak di rumah. Itu luar biasa capeknya, Bu. Ke dapur, ya, semuanya nyuci segala macam. Jadi Umar tuh melihat sisi itu, Pak. Dan barangkali dia kecapean. Maka Umar sabar. Jangan pula jadikan dalil ini untuk betuyak di rumah nanti, Bu, ya. Tapi begitulah kondisinya, Umar sabar terhadap istrinya. Jadi dari dulu ketika kita bersabar, insya Allah Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sudah berapa S-nya tuh? 2. Masih ada waktu lagi. Masih, ya. Kalau udah kita cukupkan aja. S yang ketiga, salat, sabar. S yang ketiga, silaturahmi. Apa tadi? Silaturahim. Apa maknanya di sini, Ustaz? Menyatukan dua keluarga, bukan menyatukan dua individu, tapi menyatukan dua keluarga besar. Ada mertua, ada orang tua yang disebut dengan musahirah. Mungkin dalam mazhab Syafi'i antara laki-laki dengan perempuan bersentuh kulitnya batal. Tapi ketika ibu menikah dengan bapak, mertua itu ibu wudu, salam dengan mertua laki-laki, tidak dialas tangannya, wudunya tidak batal. Begitu juga seorang menantu perempuan, ibu punya menantu, nikah anak ibu, anak gadis nikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia ngambil wudu, salam dia dengan ibu, tidak pakai alas tangan. Dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi ketika pernikahan ini terjadi, wudu tidak batal. Seperti anak sendiri. Maka durhaka kepada mertua sama dengan durhaka kepada orang tua kandung sendiri. Disinilah silaturahim. Jangan dibeda-bedakan. Ini udah dekat hari raya nih. Kalau perlu sistem silang. Dek, kata suaminya, wahai istriku, ini duit, kasihkan ke mak. Duit dari suami, tapi istrinya yang ngasih kepada ibu mertuanya. Apa kira-kira apa kata ibu mertuanya? Ini betul-betul menantu saya ini. Begitu juga sebaliknya, seorang suami ngasih dia pemberian kepada mertuanya. Ini bu, pemberian saya. Sistem silang. Apa yang dimaksud di sini? Terbangun silaturahim yang baik. Ini banyak kita dengar cekcok dengan mertuanya, dia anggap mertuanya orang lain, padahal sama derajatnya seperti orang tua sendiri. Enggak batal wudunya, enggak aurat, mahram dia ketika itu. Maka bangunlah silaturahim tadi. Ketika itu kita bangun, insya Allah dua keluarga besar ini akan akur. Banyak sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, antara menantu dengan mertua cekcok, tak baikan. Banyak hari ini. Tapi di sini saya tengok aman-aman semuanya. Di luar-luar sana tuh banyak tuh, Bu, ya. Insya Allah. Udah berapa tuh? 3. Harus ingat kita salat, sabar, silaturahim. Kemudian S yang keempat, apa itu? Memupuk selalu rasa sayang. Jadi panggilan itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan nanti lahir cucu disebut panggilannya atuk sianu katanya. Iya Pak, biasa kan seperti itu tuh. Atuk sianu sini dulu. Bagaimana kita memupuk rasa sayang? Lihat panggilan Rasulullah, Humaira. Ya Humaira. Panggilan pujian. Maka seringlah memuji pasangan masing-masing. Tapi harus yang sesuai pula. Dah jelas hitam, suami bilang pula nanti, wahai suamiku yang putih, katanya kan. Itu penghinaan jatuhnya nanti. Tapi panggillah, wahai hitam manis. Hilang manisnya tinggal hitamnya lagi. Jadi panggilan-panggilan bagus, perkataan-perkataan yang bagus. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Insya Allah terpupuklah kasih sayang di sana.
Mohon maaf Bu, juga seorang istri kalau sudah punya cucu, jangan sering tidur pula sama cucunya. Banyak enggak seperti itu, Pak? Nah, itu bapak yang bilang tuh, Bu. Kenapa bapak sini tidur? Itulah sejak ada cucu nih, neneknya tuh ke cucu terus tidurnya. Berdosa nanti bapak ibu. Ya, kita lebih hebat kita nengok orang-orang barat. Coba tengok orang barat. Kalau dia sudah tua sama tua, kemana-mana berdua tetap dia gandeng tangan kemana-mana. Bayangkan Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang ke rumahnya, pernah tidak dengar Rasul itu tidur di pangkuan Aisyah? Sampai-sampai Aisyah terkena pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air mata. Terbayang Bapak Ibu seperti apa itu? Menetes air mata Aisyah sampai ke pipi Rasulullah. Bagaimana mereka dalam kehidupan ini? Seorang suami menyayangi istrinya, seorang istri menyayangi suaminya. Termasuk Rasulullah ketika kesulitan pulang dari Gua Hira, pulang. Apa yang terjadi ketika itu? Beliau ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Beliau peluk Rasulullah. Ada apa bang katanya? Ketika Rasul pertama menerima wahyu, Rasul bertahanus. Bertahanus itu menyendiri. Seharian pulang, hilang menyendiri pulang. Coba Khadijah sekarang nih, bapak tuh etikaf ke masjid aja kerjanya. Tiba-tiba pulang ketakutan. Kira-kira ibu bilang apa? Nggak usah pulang, pergi aja terus. Kan itu lagi. Contohlah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap dia kepada suaminya. Bagaimana mereka menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al-mar'atun iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Seorang perempuan apabila salat dia 5 waktu. Salat 5 waktu. Puasa dia di bulan Ramadan. Taat dia kepada suaminya dalam hal agama. Apa kata Rasul? Pilih surga mana yang ingin masuk. Kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Taat kepada suami. Fatimah heran, ada seorang wanita yang diceritakan kepadanya, dia termasuk ahli surga, bahkan pemimpin ahli surga. Heran Fatimah, siapakah perempuan itu? Disuruhlah orang menyelidiki perempuan tadi Pak. Dia tengok, tidak ada, sederhana saja. Cuman ada di rumah itu sebentuk cambuk. Apabila suaminya pulang, apa yang dia lakukan? Selalu dia salam. Dia ambil tangan suaminya, dicium tangan suami tadi. Setiap selesai sholat. Apa setelah itu apa katanya? Bang, kalau ada saya salah hari ini cambuk, pukullah saya. Kira-kira bapak mau tidak mukulnya itu? Inilah wanita terbaik. Saya tanya ibu-ibu, berapa kali ibu salam dengan suami sehari semalam? Tidak ada kata bapak ini. Bapak ibu berapa kali ibu-ibu salam dengan suaminya dalam satu hari satu malam? Tidak ada Bu. Aduh. Pulang dari ini, besok ibu pulang nanti duluan ya. Sambut depan pintu tuh langsung. Ya, bang, kalau ada adik salah selama ini maafkan ya bang, 5 setel baju lebarannya besok. Ibu tidak tahu kuncinya, inilah masalahnya. Ada kuncinya Bu. Laki-laki itu kebanyakan pasti suksesnya seorang laki-laki pengaruh suami. Celakanya seorang laki-laki juga karena istrinya. Hitler karena istrinya dia mati berperang. Maka peranan istri ini luar biasa. Ketangkap oleh KPK. Ada nggak peran istri di situ? Banyak. Nggak ada cukup-cukupnya duit tuh. Jadi tertekanlah suami tadi akhirnya mengambil barang yang tidak halal. Nah ini prinsip-prinsip dalam keluarga tadi. Jadi sudah berapa nih? Yang pertama, salat. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat,
sayang. Yang kelima, yang kelima sangat sederhana sekali. Apa? Selalulah tabassam, tersenyum. Apapun kondisi kehidupan kita, selalulah kita tersenyum. Karena senyum itu menunjukkan karakter kita bahagia. Bapak capek pulang Pak dari kerja, sore pulang ketuk pintu. Assalamualaikum. Yang buka pintu tadi tersenyum dia. Kira-kira hilang tak capek Bapak satu hari? Hilang Bu. Ini ketuk pintu, Assalamualaikum. Katanya kan. Itu capek satu hari itu bertambah 2 kali lipat. Paham Ibu maksudnya? Jadi seringlah senyum, jangan kerut kening yang diperbanyak. Iko ndak pula cinan, tahu cinannya Pak. Ndak pula cinan Bapak tuh pulang ke rumah. Kenapa? Setiap menengok pintu yang terbayang apa? Kerut kening istrinya. La ilaha illallah. Maka seringlah kita tersenyum. Tapi senyum dengan suami istri, jangan dengan istri orang Pak. Bapak ini sejak dengar tausiah ini senyum terus kan. Nah, inilah gambaran bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentu dengan demikian insyaallah terwujudlah turunan yang soleh dan soleha dengan takwa kepada Allah. Jaga solat kita, jaga silaturahim, jaga kesabaran kita, jaga dan selalu kita tersenyum dengan orang lain. Plus usahakan setiap yang kita makan itu halal. Bapak cari nafkah dengan istri yang istiqamah seperti ini, insya Allah halal. Kalau sudah halal, maka insya Allah terwujudlah anak yang soleh dan soleha. Lah jam 6:05. Sedikit terakhir ini Bu, masalah halal ini. Kenapa Imam Syafi'i itu bagus? Dalam suatu kisah Ibnu Mubarak, beliau itu mandi. Jadi pas mandi tadi, hanyutlah buah tamar, buah apel. Temakan satu, Pak, satu biji temakan. Habis itu astaghfirullah. Kata Idris tadi, astaghfirullah. Dia selusuri sungai tadi, dia cari apel yang condong ke sungai. Apa gunanya? Dia minta dihalalkan. Sampai ke pemilik kebun, dia temukan yang condong apel tadi di sungai, ketemu dengan pemilik kebun. Pak, apel Bapak temakan oleh saya 1 gigitan. Saya minta dihalalkan. Menggeleng yang tukang kebun tadi Pak. Menengok perilaku pemuda tadi. Tapi apa kata Bapak tadi? Saya tidak mau menghalalkan sebelum kamu bekerja di kebun saya ini. Bekerja di kebun tadilah sebulan bekerja Pak. Ditanya oleh tukang kebun tadi. Sini apel tadi dimakan, masam juga. Sini apel tadi, masam juga. Kok apel ini masam? Yang kamu panen ini? Apa kata pemuda tadi? Saya tidak tahu rasanya Pak. Kan Bapak suruh saya jaga kebun, bukan makan buah. Terbayang Bapak Ibu itu. Dia tidak mau makan buah tadi sehingga selama itu dia bekerja di kebun apel tadi, dia tidak tahu rasa manis atau asamnya apel. Kenapa? Belum dapat izin. Menggeleng Bapak itu lagi nengoknya. Sudah halalkah Pak yang 1 gigitan tadi? Belum. Ada syarat yang terakhir. Apa itu? Kamu harus nikah dengan anak saya. Mau tak kamu nikah dengan anak saya? Mau, kata pemuda tadi. Supaya ini halal. Tapi anak saya matanya buta, kakinya cacat, mulutnya bisu. Kamu mau tak? Karena langsung tadi Pak mau. Katanya kan, terpaksalah mau. Diadakanlah pernikahan. Kalau dulu nikah itu kan tidak keluar perempuan itu Pak. Wali dengan calon suami, ijab kabul di situ. Kalau sekarang daftar aja sudah berdua dia datang ke kantor puan. Dulu enggak. Kamu enggak ada wali, saya bilang enggak. Berdua daftar nih, baru daftar nikah sudah dua-duaan. La ilaha illallah. Jadi jangan sampai anak kita seperti itu. Setelah menikah, pemuda tadi masuk ke kamar, rupanya muncul seorang wanita cantik, lengkap. Komplain dia, kata Bapak tadi matanya buta. Wahai anak muda, matanya tidak pernah saya halalkan kepada hal-hal yang haram. Kakinya cacat.
kakinya tidak pernah saya halalkan untuk berjalan kepada tempat yang tidak-tidak. Makanya engkaulah yang cocok untuk anak saya dan inilah yang saya nikahkan karena kejujuranmu. Kamu mau kan? Ah, mau Pak, katanya. Itulah dalam kisah lahirlah seorang ulama besar mempunyai mazhab Syafi'i dari kehalalan makanan yang dia makan. Jadi ini perhatian kita, insya Allah. Karena khawatir kita hari ini Bapak Ibu. Setiap yang nikah itu kan datang ke kantor saya tanya calon suaminya, kamu sholat atau tidak? Sholat Pak, katanya. Kamu sholat atau tidak? Kalau kamu nggak jujur, nggak saya nikahkan. Langsung dia jujur, 3 kali katanya. Cuman 3 kali sholat sehari semalam. Tanya calon istrinya, kamu sholat atau tidak? Samonya Pak, katanya. La ilaha illallah, samo. Kasus seperti ini dari 100 pernikahan, 60 pasang model koko Pak. Begitulah gambaran generasi pada hari ini. Bagaimana mereka menyia-nyiakan sholat. Karena waktunya sudah panjang, cukup 5 tadi. Ulang lagi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, siap untuk diamalkan? InsyaAllah terwujudlah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf dalam penyampaian ini jika terdapat khilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.